Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7. Hari ini adalah hari pertama anak-anak menerima pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Tapi sebelumnya saya akan perkenalan terlebih dahulu, karena kita belum pernah bertemu dengan anak-anak. Jadi nama itu ada nama sekarang dan nama asli. Nama asli saya itu Roihatul Miski. Nama sekarang Roiha. Kenapa tidak sama? Karena di ijazah itu hanya Roiha saja. Panggilannya Bu Ika. Untuk alamat juga ada alamat asli dan alamat sekarang. Alamat asli Prawoto Sukolilo Pati. Alamat sekarang Kalirejo Undaan Kudus. Anak-anakku sekalian, mari kita buka buku LKS kalian, yaitu pada halaman 3. Saya akan menyampaikan KD 31, yaitu ini menganalisis misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan materi pokok misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini materi yang akan saya sampaikan nanti. Tapi sebelumnya anak-anak, sebagai persepsi saya akan memberikan sebuah lagu. Nanti anak-anak coba didengarkan, diingat-ingat, dihafalkan dan diamalkan. Hai para siswa, hormati gurumu yang mengajarkan ilmu kepadamu, berkah manfaat dari doa-doanya, selamat dunia akhirat jadi harapannya, berkah manfaat dari doa-doanya, selamat dunia akhirat jadi harapannya. Nah, ini anak-anak sebagai penyemangat kalian supaya senang pada pelajaran SKI. Semangat SKI, yes. Mari kita mulai, yaitu untuk pembahasan yang akan kita sampaikan, yaitu kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya anak-anak dalam mempelajari pelajaran itu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan, dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam itu semula sudah mempunyai kepercayaan yang diikuti adalah penganut agama Tauhid. Agama Tauhid itu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim wafat, kemudian dilanjutkan putranya, yaitu Nabi Ismail. Agama Tauhid itu adalah ajaran agama Hanif, artinya yang benar dan lurus. Nah, ini semula sebelum dia mengenal Islam sudah mengikuti ajaran agama tauhid itu. Tetapi akhirnya
masyarakat Mekah menjadi meninggalkan ajaran itu karena sepeninggal Nabi Ismail. Nabi Ismail wafat, terus akhirnya dia tidak menganut ajaran agama tauhid lagi. Dia berubah menjadi menyembah berhala. Lah awal mula dia menyembah berhala itu karena dia pergi ke Sam. Ya, pergi ke Sam jalan-jalan, yaitu melihat suku Khuza'ah yang telah menyembah berhala. Ya, kemudian diamati bagaimana cara menyembahnya, diikutinya, akhirnya dia tertarik dengan menyembah berhala itu. Kemudian dia pindah menyembah berhala. Berhala-berhala yang dibuat itu banyak sekali, mencapai 360 buah. Tetapi dari 360 buah itu ada berhala-berhala yang lebih penting. Nah, yang lebih penting itu ada 3. Lata, Uzza, Manna. Itu belanya Lata, Uzza, Manna. Yang Lata tempatnya di Thaif, Uzza di Hijaz, Manna di kota Madinah. Juga ada berhala yang paling besar. Berhala yang paling besar itu dianggap sebagai pemimpinnya dari berhala-berhala yang lain. Namanya Hubal. Itu berhala yang paling besar. Nah, anak-anak, setelah dia itu tadi mengamati dari suku Khuza'ah yang menyembah berhala, akhirnya dia tertarik dan menyembah berhala. Maka pada zaman itu dikatakan zaman kebodohan. Sebenarnya dia bukan bodoh ilmunya atau pengetahuannya, tetapi bodoh keimanannya. Sehingga dikatakan mengalami masa atau zaman jahiliyah. Nah, ini anak-anak, tadi saya sampaikan bahwa misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari umat seluruh alam. Nah, kemudian dengan kelahiran Nabi Muhammad barulah dia mengenal ajaran Islam. Jadi sebenarnya dia itu sudah mengenal ajaran Islam, tetapi yaitu ajaran tauhid itu tadi. Nah, dengan berhala-berhala tadi yang sudah dibuat oleh masyarakat Mekah yang berjumlah 360 buah itu, semuanya diletakkan mengelilingi Ka'bah. Sedang berhala yang Lata, Uzza, Manna itu ditempatkan di tempat tertentu. Tadi saya sampaikan yang Lata di Thaif, Uzza di Hijaz, dan Manna di Madinah. Nah, apa yang menyebabkan dia atau faktor dia bisa melakukan penyimpangan terhadap tadi berhala tadi? Ini ada 3 faktor. Yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Dia butuh Tuhan. Nah, dia belum tahu siapa Tuhan yang benar itu, yang bagaimana. Lah, maka dia butuh Tuhan, akhirnya dia melakukan penyimpangan tersebut. Yang kedua, kecenderungan yang kuat
mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Jadi kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhurnya. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Tiga hal inilah yang menyebabkan faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut, sehingga dia dikatakan mengalami masa jahiliyah. Di samping kepercayaan menyembah berhala, juga ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu menyembah malaikat. Masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat, beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Selanjutnya menyembah jin, roh, atau hantu. Nah, masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Yaitu yang dilakukan oleh masyarakat Arab ketika dia menyembah berhala atau dia sudah tidak menganut ajaran agama tauhid lagi. Di saat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi. Mereka membalik untuk menyebarkan ajaran agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tetapi di antara mereka ada yang dia tidak berusaha tidak menyembah berhala, yaitu Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Sauf, Qus Aidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsi, dan Zainal bin Umar. Mereka inilah yang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala. Jadi untuk yang lainnya berarti banyak yang menyembah berhala. Ini yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum dia mengenal Islam. Itu kepercayaan mereka seperti itu. Ya, perlu kamu ketahui anak-anak, dari keadaan masyarakat Arab sebelum Islam itu dia juga sudah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir. Dan sosial ekonomi masyarakat Arab itu ditentukan dengan kondisi dan letak geografis negara Arab itu sendiri. Ada masyarakatnya terdiri dari masyarakat pedalaman, masyarakat kota. Yang masyarakat pedalaman itu dari masyarakat suku Badui, hidupnya sebagai petani. Sedang yang masyarakat kota hidupnya adalah kebanyakan berdagang. Nah, ini anak-anak yang perlu kamu ingat-ingat, nggih. Nah, pada mata pelajaran SK ini mengenai kepercayaan masyarakat Arab yang dilakukan sebelum mengenal Islam. Dan setelah adanya Nabi Muhammad lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya dia menganut agama Islam. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin. Dan tidak lupa anak-anak, nanti ada tugas yang harus dikerjakan pada anak-anak di link ya, di link di bawah video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.